Ini adalah penentu oposisi. Kalau ada dari 8 ke 5, mulai dari pengakuan kelembagaan. Kegiatan bonsai atau bincang santai Universitas Brawijaya Malang membahas proyeksi politik pasca pemilu, utamanya soal prediksi adu kekuatan kubu koalisi dan oposisi politik. Dalam bincang santai juga dibahas soal angket yang telah diperjuangkan beberapa parpol peserta pemilu. Pembahasan itu terjadi dalam kegiatan bincang santai bersama pakar bonsai bertema proyeksi politik pasca pemilu pada Selasa 27 Februari 2024. Ada dua narasumber yang hadir, yaitu pakar hukum pemilu Profesor Dr. Muhammad Ali Safaat SHMH dan pengamat politik Wawan Sobari SIP MA PhD. Wawan Sobari memaparkan jika pada pemerintahan 2024 nanti akan diwarnai dengan fenomena baru, di mana PDIP dan PKS yang kali ini akan menjadi oposisi. Jika dilihat dari berbagai lembaga survei, jumlah partai oposisi di pemerintahan nanti sebesar 25%. Sementara persentase partai koalisi sebanyak 75%. Meski kalah, suara PDIP dan PKS bisa berjuang lewat narasi, misalnya dengan hak angket. Oposisi ini penting dalam parlemen di mana ada suara publik sebesar 25% yang tidak setuju, itu juga perlu diperjuangkan. Soal posisi PDIP sebagai oposisi, Wawan percaya PDIP bisa menerjemahkan langkah politiknya dengan baik. Partai berlogo banteng ini juga punya catatan menjadi oposisi selama 2 periode saat masa jabatan presiden dipegang Susilo Bambang Yudhoyono. Wawan menambahkan prediksi ini ditentukan dari 8 faktor, yaitu komposisi partisan atau kursi legislator, kedua pembagian jabatan eksekutif antara pihak-pihak yang berpartisipasi, ketiga alokasi portofolio, keempat kesamaan ideologis, kelima kekuatan partai inti, keenam pimpinan partai, ketujuh institusi atau aturan koalisi, dan terakhir titik ideal median pemilih atau isu. Sementara itu untuk menentukan oposisi didasarkan dari 5 faktor, yaitu pengaturan kelembagaan oposisi atau peluang mempengaruhi kebijakan, partai atau pimpinan partai, polarisasi ideologi, tingkat fragmentasi legislatif partai, dan preferensi median badan legislatif. Dosen ilmu politik FISIP UB tersebut menambahkan situasi politik pasca pemilu 2024 masih akan berlangsung panas dan terbuka. Jika memang terbukti ada kecurangan, nantinya MK akan memutuskan. Sementara itu, Profesor Ali membenarkan jika bahwa pemilu 2024 masih belum usai. Masih ada banyak kemungkinan berbagai perkara hukum yang bisa muncul sebelum pelantikan Presiden dan Cawapres 2024 nanti. Jika dalam kurun waktu itu terjadi perselisihan atau sengketa, maka itu akan menjadi wewenang MK. Tapi jika tidak ada yang lapor, maka proses yang kemarin bisa dianggap sebagai dinamika atau pembelajaran politik saja. Namun saat ini kepercayaan publik terhadap MK yang menurun, menurut Prof. Ali harus segera dikembalikan, yakni dengan cara tidak melibatkan Anwar Usman dalam urusan sengketa pemilu. Profesor Ali sepakat terkait pentingnya kubu oposisi dalam bangunan pemerintahan 2024 nanti untuk memunculkan blackmail potensial. Dalam teori blackmail potensial, meski jumlahnya tak seberapa, tetapi bisa merubah sesuatu. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.